Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Listianto. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman siswa santri MTS Yajri, Pondok Yajri untuk melakukan eksperimen sederhana atau percobaan sederhana tentang pengaruh kosmetik terhadap keabsahan wudhu. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, wanita itu identik dengan kosmetik. Iya, betul ya? Iya. Nah, identik dengan kosmetik. Dan itu hal yang wajar karena memang wanita itu selalu ingin tampil cantik. Iya. Iya. Nah, dan lelaki mungkin juga menginginkan bahwa wanitanya tampil cantik. Maka kosmetik menjadi salah satu pilihan alternatif untuk mempercantik wanita. Nah, namun berdasarkan hipotesis kami itu ada beberapa kosmetik ya, produk kosmetik yang ternyata kedap air atau tidak tembus air sehingga menghalangi ketika digunakan di kulit misalnya itu menghalangi mengalirnya air, yang mana salah satu syarat daripada sahnya wudhu itu mensyaratkan bahwa harus bersih dari sesuatu yang menghalangi mengalirnya air atau membasahinya air ke kulit. Itu menjadi syarat utama dari keabsahan wudhu. Artinya ketika air itu tidak bisa menyentuh kulit, khususnya pada anggota wudhu yang wajib dibasuh, maka wudhu tersebut tidak sah. Nah, maka melihat hipotesis demikian, kami mencoba melakukan eksperimen sederhana bersama teman-teman siswa MTS Yajri untuk menguji beberapa bahan, beberapa produk kecantikan ya, kosmetik, apakah kedap air atau tidak kedap air. Yang mana harapannya dari penelitian ini nanti tujuan jelas untuk mengetahui pengaruhnya menggunakan kosmetik itu, apakah sah wudhunya atau tidak sah. Itu tujuan utamanya. Harapannya memang nanti setelah dilakukannya eksperimen ini, para kaum muslimat khususnya ya yang menggunakan produk kosmetik bisa lebih hati-hati, bukan mengarang tapi harus bisa berhati-hati ketika menggunakan produk tersebut lalu berwudu, karena dimungkinkan ada beberapa produk yang menghalangi mengalirnya air kepada kulit. Nah, lebih lanjut langsung saja kita ke penelitiannya atau riset atau percobaan sederhana yang akan dilakukan oleh teman-teman siswa. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari paling ujung, namanya siapa? Namanya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Sakita Lutfiana Rafifah. Saya siswa kelas 3 MTS Yajri Payaman. Dan saya Desi Maya Arumi, saya siswa dari MTS Yajri Payaman. Dan saya Nifika Besari, siswa dari MTS Yajri Payaman. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya untuk eksperimennya bisa saya serahkan ke kalian. Kami akan menguji 7 produk kosmetik kecantikan. Yang pertama ada lipstik padat produk Inkethead. Yang kedua lip tint produk Latulip. Lalu yang ketiga ada pelembab bibir produk Viva. Dan yang keempat lipstik padat produk Origini. Dan yang kelima ada lipstik padat produk Dolby. Yang keenam ada lipstik matte produk Wadah. Dan yang terakhir ada lipstik matte produk Implora. Selanjutnya kita akan menguji apakah produk-produk kosmetik yang ada di sini kedap air atau tidak. Kita akan menguji dengan tisu dan air.
Selanjutnya kita akan menguji apakah produk-produk kosmetik yang ada di sini kedap air atau tidak. Kita akan menguji dengan tisu dan air. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada tisu, air, alat kosmetik. Lalu yang kedua, untuk mencapai hasil yang maksimal kita butuhkan lebih dari 1 sampel produk. Yang ketiga, kita siapkan 1 lembar tisu untuk masing-masing sampel produk. Yang keempat, letakkan di bidang yang rata dan padat. Lalu yang kelima, oleskan alat kosmetik ke tisu dengan merata. Kemudian mari kita pastikan bahwa tidak ada celah olesan pada area tisu yang telah dioles oleh produk kecantikan. Lalu kita keringkan tisu yang telah dioles oleh produk kecantikan dengan didiamkan. Untuk mempercepat proses pengeringan, bisa memanfaatkan terik matahari, hair dryer ataupun kipas. Lakukan langkah 4, 5, 6, dan 7 pada setiap sampel yang akan diuji. Jika tisu yang telah diolesi produk kecantikan telah kering, pastikan bahwa tisu tersebut tidak rusak, robek, ataupun lubang dengan mengecek bagian bawah tisu tersebut. Siapkan air secukupnya dalam wadah. Setelah itu, teteskan 1 tetes air pada masing-masing produk kosmetik atau kecantikan. Oke, demikian tadi eksperimen uji coba produk-produk kecantikan yang ada, yang semuanya itu kita pilih satu jenis, yaitu lipstick ya, lipstick tapi
variannya banyak, variannya macam-macam, ada lipstick, ada lip tint, ada pelembab, ada yang padat, ada yang cair, macam-macam. Saya juga nggak begitu paham, tapi intinya semua untuk bibir. Nah, dari 7 sampel ya, dari 7 sampel produk itu ternyata ditemukan ada beberapa yang memang tembus, artinya tidak kedap air, air bisa meresap masuk. Ada yang kedap air atau air itu tidak bisa masuk. Nah, satu persatu tadi prosesnya sudah kita perlihatkan. Ini hasilnya. Untuk yang pertama ada lipstick. Ini jenisnya lipstick padat. Ada lipstick padat, produknya Inked Heart ya. Inked Heart itu tidak tembus. Jadi menggunakan produk ini itu tidak tembus air atau kedap air. Tadi diperlihatkan ada. Nah, itu masih nggak kelihatan ya. Tapi tadi di video sebelumnya kan kelihatan. Intinya apa namanya? Tidak kedap air. Ini model biasa. Boleh saya coba? Enggak ya? Enggak salah. Enggak. Nanti nggak sah wudunya kalau pakai ini. Selanjutnya ada apa? Lip tint. Produknya Latulip. Tembus, ini tembus artinya tidak kedap air, gitu ya, tidak kedap air. Kemudian ada pelembab ada pelembab bibir, produknya Viva. Ini juga menarik, pelembab sekilas tadi kayak transparan, tapi ternyata tidak kedap air. Tidak kedap air ya? Kedap air, tidak tembus kedap air. Oke. Ya, ini masih ada, kelihatan enggak? Nah, ini memang mengkilap, tapi tidak kedap air. Jadi kayak plastik, kalau disentuh itu kayak plastik. Jadi hati-hati kalau pakai produk ini, nanti kalau mau wudhu dihilangin dulu. Kemudian selanjutnya apa ini? Lipstick padat miliknya Orisini. Ini juga tidak tembus. Tidak tembus atau kedap air. Ya, ini lipstick padat seperti biasa, kebetulan warnanya itu pink. Nah. Kemudian ada lipstick padat lagi, tapi ini produknya Dolby. Tidak tembus juga. Loh, ini kan? Oh, tidak kedap air. Sorry, ini salah. Tidak kedap air atau tembus ya. Nanti dihitung ada berapa yang tembus, ada berapa yang tidak. Terus punyanya Wardah, lipstick matte Wardah, tembus tidak ini? Tembus ya, tembus atau tidak kedap air. Punyanya Wardah, lipstick matte, aman. Yang lain berarti nggak aman? Ya aman. Kemudian yang terakhir ada miliknya Implora. Jenisnya lipstick matte juga ya. Tembus tidak ini? Tembus ya. Ini tembus, tidak kedap air ya. Artinya tembus, air bisa mengalir masuk. Oke, jadi dari semua sampel yang ada, produk kecantikan yang ada di sini, yang semuanya variannya macam-macam ya. Ini ada yang tembus, ada yang tidak. Dari 7 yang tembus air berapa? Yang tembus air, yang tidak kedap. Yang tembus 4, yang tidak tembus ada 3. Nah, apa saja? Nih saya tulis di bawah ini. Nanti, tapi ini belum diedit. Nanti. Oke, jadi demikian eksperimen singkat yang kami lakukan. Sebenarnya ini untuk pemenuhan tugas materi bahasa Indonesia, yang mana teks materinya itu adalah materi teks laporan hasil percobaan. Maka kita lakukan percobaan dulu. Ini teks laporannya, insya Allah nanti akan kami publikasikan jika dianggap dianggap perlu. Oke, dan eksperimen ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan komersil atau kepentingan apalagi mendiskreditkan atau menjustis produk-produk kecantikan tertentu, tidak, tapi cenderung untuk keperluan
edukasi saja, untuk pembelajaran saja untuk kita bersama, khususnya para muslimah dalam menggunakan produk kecantikan dalam ketika mau wudhu. Oke, itu aja untuk eksperimen singkat dari kami. Saya Ade Listianto. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga akan produktif memproduksi video-video edukasi yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen, terus apa lagi? Subscribe ya. Subscribe channel YouTube ini untuk mendukung kegiatan kami. Terima kasih.